She's an absolute angel. This angel's the best thing that could have happened to him. Why me? It's a good question. Knock yourself out. Date with an Angel. Seorang pria bernama George tiba-tiba tertegun, seakan dunianya berhenti berputar. Di hadapan mereka, terbaring wajah yang tak pernah mereka bayangkan. Rambut pirangnya berkilau bagai cahaya senja, bibirnya semerah mawar yang baru mekar, dan matanya sebening-beningnya permata. Saat itu juga, para pria langsung terpikat olehnya, pandangan mereka tak kuasa berpaling walau hanya sekejap. Ternyata malam sebelumnya cahaya terang jatuh dari langit, lalu menghantam kolam milik Jim. Airnya pun meluap, hingga menerobos masuk dan membangunkannya dari tidur. Dengan langkah terburu-buru, ia membuka pintu dan mendapati seorang wanita bersayap terbaring di permukaan kolamnya, bagai mimpi yang menjelma menjadi nyata. Jim terjun meraih tubuh rapuh itu, lalu membaringkannya di sofa. Namun, saat ia berbalik untuk mengambil selimut, sesuatu yang mustahil telah terjadi. Tubuh basah itu kini kering seolah tak pernah tersentuh air. Ia mencoba membangunkan sang wanita, namun tak ada jawaban. Ia mencoba mencari bantuan, namun teleponnya rusak. Dengan hati berdebar-debar, Jim menempelkan bibirnya untuk memberi napas kehidupan. Setelah memberikan napas buatan, akhirnya mata itu terbuka. Ia jernih, bercahaya, dan senyumnya menghapus semua kata dalam dirinya. Dalam diam yang sakral, Jim mengerti wanita itu bukan manusia biasa. Ia adalah malaikat yang jatuh, dikirimkan dari langit untuk singgah di bumi. Jim melihat bahwa sayap malaikat itu terluka, lalu berkata akan membantunya mengobati. Namun siapa sangka pada detik berikutnya sang malaikat justru mendekat dan menciumnya. Jim buru-buru menghindar, tanpa menyadari bahwa malaikat itu tak memahami cinta dan hasrat manusia. Ia hanya ingin menyampaikan ketulusan hatinya. Namun saat memandang sosok malaikat yang seakan tak tersentuh debu dunia, hati Jim akhirnya goyah juga. Tetapi di saat berikutnya, ia justru terjatuh dan tertidur lelap. Keesokan paginya, Jim terbangun oleh suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah Patty, gadis yang sejak lama menyukainya. Karena kamarnya sangat berantakan, Jim meminta Patty untuk kembali lagi saat semuanya sudah rapi. Setelah Patty pergi, Jim pun mulai merapikan kamarnya, namun pada detik berikutnya. Oh my God. You're real. Jim sempat mengira semua itu hanyalah mimpi, namun ternyata semuanya benar-benar nyata. Saat itu, teman-temannya datang menghampiri. Jim sangat paham kelakuan mereka, maka ia segera menyuruh sang malaikat untuk bersembunyi. Begitu pintu dibuka, Jim berusaha keras mengalihkan perhatian mereka dan ingin cepat-cepat mengusir mereka pergi. Namun aktingnya yang canggung langsung terbongkar. Teman-temannya pun menerobos masuk ke dalam rumah, lalu mulai menggeledah setiap sudut ruangan hingga akhirnya tiba di kamar tidur. Ketika mereka hampir menyerah, pandangan mereka justru tertumbuk pada jemari kaki yang bergerak-gerak di bawah selimut. Saat itu teman-temannya terdiam, mereka belum pernah melihat wanita secantik itu. George menatap dengan wajah tak percaya, lalu bertanya, "Siapa dia?" I guess that's an angel. Saat itu sang malaikat perlahan bangkit dan mengepakkan sayapnya. George dan teman-temannya menarik Jim keluar. Seperti yang diduga, mereka berencana memamerkan sang malaikat demi meraup banyak uang. Namun, Jim yang berhati baik sama sekali tidak setuju. Ia hanya ingin menyembuhkan malaikat itu dan membiarkannya pergi dengan selamat. Melihat bujukan temannya yang tak mempan, Jim yang biasanya lembut untuk pertama kalinya marah kepada teman-temannya. Ever since the second grade, we've done everything you wanted to because up until now we haven't hurt anybody. Now think about it, George. She's an angel. She doesn't belong in a circus. So if you don't want to help me, then fine. No problem. I'll take care of it myself. Sesampainya di rumah, Jim dengan penuh perhatian mengobati luka sang malaikat dan menenangkannya dengan lembut.
Ia menyelimuti malaikat itu, namun malaikat kembali mendekatinya. Jim segera berkata bahwa itu tidak boleh. Ia bisa melihat ketulusan dan kepolosan malaikat itu meski hatinya ingin menerima. Ia merasa hal yang lebih penting adalah memberikan penghormatan yang layak untuknya. Jim pun berniat mencari bantuan Patty. Namun baru saja ia membuka pintu, Patty tiba-tiba muncul. So this is why you didn't want me coming in before. Patty pun segera berbalik pergi dengan hati yang kacau. Dalam kegelisahannya, Jim sempat membentak malaikat itu. Malaikat pun terkejut hingga terjatuh ke lantai. Jim yang panik pun segera menghampirinya. Namun, begitu melihat wajah polos malaikat itu, amarahnya langsung sirna. Karena tidak tahu harus menempatkan malaikat di mana, Jim membawanya ke gereja untuk meminta bantuan pastor. Namun pastor sama sekali tidak mempercayai ucapannya. Saat itu, malaikat di luar justru tertarik pada sebuah patung. Ia melepaskan selimutnya dan melangkah ke depan patung tersebut, sementara sayapnya perlahan-lahan terbentang. Tepat pada saat itu, seorang wanita datang untuk berdoa. Mendengar suara gaduh, Jim segera berlari keluar dan menggendong malaikat itu turun dari patung, sambil meminta maaf kepada pastor dan berusaha menenangkan sang malaikat yang ketakutan. Kemudian Jim membelikannya hamburger untuk malaikat itu, bahkan mencontohkan langsung cara memakannya. Malaikat itu pun membuka mulutnya, namun ketika melihat hamburger yang juga terbuka lebar di depannya, ia malah ketakutan dan berteriak. Orang-orang di sekitar pun menoleh dengan tatapan heran. Jim buru-buru menenangkan, berkata bahwa itu hanyalah makanan dan tidak akan memakannya. Namun, melihat tatapan polos sang malaikat, jantung Jim berdebar tak karuan. Ia pun memilih keluar dari mobil untuk menenangkan diri. Sementara itu, sang malaikat di dalam mobil menjilati sepotong kentang goreng dan merasa itu sangat enak, lalu mulai melahapnya sampai habis. Namun ketika Jim sibuk menelepon, George dan kawan-kawannya datang. Mereka menggunakan kentang goreng untuk memancing perhatian sang malaikat. Namun tepat saat mereka hampir berhasil, Jim kembali muncul. Hey! What? I'm trying to make us rich, Jim. No way are you gonna take her. Think about it, Chaika. Jim memukul-mukul pintu mobil dengan penuh amarah dan ia tak menyangka George dan teman yang lainnya terus-menerus mengganggunya. Hatinya dipenuhi kegelisahan, namun ketika melihat malaikat yang baru saja menghabiskan kentang gorengnya, amarah Jim akhirnya mereda. Setelah sampai di rumah, seekor anjing menatap mereka dengan ganas. Jim buru-buru menariknya, namun begitu anjing itu masuk dan melihat wajah malaikat, ia tiba-tiba berubah menjadi sangat jinak. Hal itu seketika membuat Jim terkejut dan heran. Sebenarnya Jim selalu bermimpi menjadi seorang musisi, tetapi karena kurang inspirasi, ia kerap merasakan sakit kepala. Hari itu, saat hendak kembali minum obat, malaikat yang berada di depan pintu menghentikannya. Ia bisa melihat ketidakbahagiaan dalam diri Jim dan berniat memeluknya sebagai tanda penghiburan. Namun Jim menolak niat baiknya, hingga malaikat itu pun terdiam, lalu perlahan-lahan menutup pintu kamar. Demi membantunya kembali, Jim membawanya keluar untuk membeli pakaian, mengajarinya berjalan dengan sepatu hak tinggi, dan membawanya ke perpustakaan untuk mencari referensi. Namun saat melihat gambar malaikat di dalam buku, malaikat itu tak kuasa berteriak, bahkan sayapnya terbentang keluar dari balik pakaiannya. Menghadapi tatapan tidak suka dari orang-orang sekitar, Jim akhirnya menggendongnya pergi. Sementara itu, George dan kawan-kawannya mulai menghubungi berbagai media. Mereka menemukan cara untuk membawa pergi malaikat itu. George menyamar sebagai badut, lalu dengan mengatasnamakan Jim, ia mengirimkan bunga kepada Patty, disertai secarik kertas yang berisi ajakan bertemu di sebuah taman. Tak berhenti di situ, George juga menelepon Jim dan memintanya datang ke taman pada malam yang sama. Jim, yang tidak ingin menolak permintaan temannya pun menyanggupi. Namun setelah menutup telepon, ia baru menyadari malaikat sudah tidak ada. Menyangka malaikat itu pergi, Jim panik dan mencarinya ke segala penjuru. Hingga akhirnya ia melihat cahaya biru dari kejauhan. Mengikuti arah cahaya itu, Jim pun tertegun di hadapannya. Ternyata, malaikat itu sedang bernyanyi. Suaranya begitu merdu, dan wajahnya yang diterangi cahaya tampak semakin agung dan tak terjangkau. Jim buru-buru mengalihkan pandangannya dan tak berani untuk menatapnya langsung.
Baru setelah malaikat itu berjalan menghampirinya, Jim yakin bahwa ia tidak berniat pergi dan saat itulah hatinya lega dan tenang. Sementara itu, Patty dengan gembira menunggu Jim di taman, namun tanpa diduga ia justru melihat Jim datang sambil menggandeng malaikat. Patty merasa benar-benar kecewa pada Jim, lalu berbalik dan meninggalkannya lagi. Saat Jim berusaha mengejarnya, George dan teman-temannya tiba-tiba menjebak malaikat dengan jaring. Ketika Jim kembali, malaikat itu sudah terikat di dalam mobil mereka. Jim segera mengendarai mobilnya untuk berkeliling, mencari kemana-mana. Namun hingga larut malam, ia tetap tak menemukan apapun. Keesokan harinya, para wartawan sudah berkumpul tepat waktu. Malaikat itu terikat di kursi, sayapnya terluka, dan ia tak berdaya selain menunggu George menyelesaikan pidatonya sebelum menyerahkannya pada tatapan media. Sementara itu, Jim yang semalaman mencari akhirnya berhasil memastikan lokasi George berada. Tepat ketika tirai panggung mulai disibakkan, Jim datang menerobos masuk. These guys are trying to con you. She's no angel. Jim berlari naik ke atas panggung dan menghantam wajah George dengan sebuah pukulan. Saat itu, ia benar-benar dikuasai oleh amarah. Jim lalu memeluk malaikat itu dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Hold on. Did we talk to her then? No. Why not? Because she's mine. Naasnya kejadian itu justru terlihat oleh Patty. Saat itu juga ia sangat membenci malaikat dan perlahan mulai kehilangan akal sehatnya. Jim membawa malaikat itu ke sebuah pondok kecil di dalam hutan, tempat yang sementara waktu aman dari sorotan orang lain. Selama masa itu, Jim selalu merawat malaikat dengan penuh perhatian. Ia membawakan kebutuhan sehari-hari, memberikan kentang goreng kesukaan malaikat, bahkan menyiapkan buku-buku agar ia tidak merasa bosan. Jim sendiri juga membaca, tetapi hanya buku-buku tentang malaikat. Dari situlah ia belajar melakukan latihan pemulihan untuk sang malaikat setiap hari. Tak jarang Jim kelelahan hingga tertidur begitu saja, dan saat itu malaikat dengan iseng menggunakan bulunya untuk menjahilinya. Malaikat juga kerap bernyanyi di tengah kerumunan hewan-hewan hutan, sementara Jim hanya bisa menatapnya dari kejauhan sambil tersenyum bodoh. Namun pada saat yang sama, Patty dan kawan-kawannya masih terus mencarinya. Ia berniat memberi pelajaran keras pada malaikat itu. Hari itu, malaikat tiba-tiba menyadari bahwa sayapnya tampak sudah sembuh. Saat Jim sedang tertidur lelap, ia berjalan keluar lalu melepaskan perban dari sayapnya. Kemudian berlari di dalam hutan, sementara hewan-hewan berhenti untuk menatap keindahannya. Langkahnya semakin ringan hingga akhirnya ia terbang, melayang-layang di antara pepohonan. Ia terbang semakin tinggi hingga akhirnya lenyap dalam sinar cahaya yang menyinari langit. Di dalam kamar, cahaya biru seketika berkilau. Malaikat itu kembali lagi, lalu mengikat perban pada sayapnya. Sebenarnya, ia bisa saja pergi saat itu juga, namun hatinya enggan untuk meninggalkan Jim. Di sisi lain, setelah sekian lama bersama, Jim pun telah jatuh cinta begitu dalam pada malaikat. Namun, perasaan itu justru membuatnya bingung. Ia sadar dirinya mencintai sosok yang tidak seharusnya ia cintai karena ia merasa mereka mustahil bisa bersama. Dalam kegelisahannya, Jim meluapkan amarahnya pada malaikat. Tapi saat melihat malaikat menunduk dengan wajah sedih, hati Jim langsung diliputi rasa iba dan penyesalan. Sorry. I know it's not your fault. But it's crazy to feel this way about you. Don't you see? I mean, we could never have a real life together because you don't belong here. I mean, who wouldn't fall in love with you? Tak lama kemudian, Patty akhirnya berhasil menemukan jejaknya. Ia membawa senapan dan mengendarai mobil dengan cepat menuju lokasi. Sementara itu, ayah Jim bersama George dan kawan-kawannya juga mengikuti dari belakang. Di sisi lain, Jim membantu malaikat melepas perbannya, dan saat itu ia sadar bahwa malaikat tersebut telah benar-benar pulih. Power should be restored. That means you can leave. When they do, they'll turn you into a freak show. Sorry, I just don't think I could take it. Malaikat menoleh ke samping, lalu meraih bantal dan memeluknya erat-erat di dadanya. Ketika mendengar kata-kata perpisahan dari Jim, ia tak kuasa menahan air matanya. Saat momen perpisahan itu tiba, malaikat menggelengkan kepala, enggan untuk pergi. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari belakang. Ternyata Patty datang sambil membawa senapan. Seketika, malaikat menggunakan sihirnya dan lenyap dari tempat itu. Tak lama kemudian, Patty sampai di sana. Ia bertanya kemana malaikat itu pergi, dan Jim pun menjawab bahwa malaikat itu sudah pergi. Patty lalu menamparnya keras.
Namun, saat ia bersiap mengangkat tangan untuk melakukannya lagi, You bastard! How dare you hit me! I didn't. Where's my rifle? Oh, no, Patty, come on. You can't be serious. Go to hell! Ah! Oh, boy. You kicked me, my honey. tepat saat itu orang tua Patty datang. Ayah Patty ingin memberi pelajaran pada Jim, namun niatnya terhenti ketika ayah Jim tiba dan menghadangnya. Pertikaian pun hampir pecah, namun Jim tiba-tiba jatuh pingsan dan langit seketika dipenuhi kilat dan guntur. Dalam amarahnya, malaikat itu muncul dari ketiadaan. Dengan satu jentikan jarinya, hujan deras dan petir langsung mengarah ke keluarga Patty. Bagaimanapun mereka mencoba menghindar, semuanya sia-sia, hingga akhirnya mereka lari ketakutan. Malaikat lalu memberi isyarat kepada orang tua Jim, seakan berkata agar mereka menjaga Jim dengan sebaik mungkin. Sesudah itu, ia kembali menghilang dari pandangan semua orang. Di rumah sakit, dokter memberitahu orang tua Jim bahwa ia menderita tumor otak, dan kondisinya sudah berada di tahap akhir. Di saat yang sama, tiba-tiba cahaya biru muncul kembali di kamar rawat Jim. Perlahan malaikat itu berjalan masuk, mengelus-ngelus wajah Jim, dan Jim pun mulai sadar kembali. Going to die, huh? That's why you're here. You were supposed to take me that first night. Night of the party. Only you broke your wing and messed up your mission, huh? Does everybody get you when they go? Good. I'd be jealous. Jim berkata bahwa ia sangat takut tak bisa lagi terus menemani malaikat seperti ini. Ia masih punya banyak hal yang ingin ia katakan kepadanya. Malaikat menjatuhkan setetes air mata, lalu menunduk dan mengecupnya. Sesaat kemudian, Jim kembali tertidur lelap. Malaikat memeluknya erat sambil kembali mengalunkan lagu merdu yang begitu menyentuh hati. Keesokan harinya, George bersama dua temannya datang untuk menjenguk Jim. Melihat sahabat mereka terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, ketiganya merasa sangat menyesal atas semua perbuatan mereka sebelumnya. Saat itulah, tiba-tiba seorang perawat masuk ke dalam ruangan. Don't worry. Jim's gonna be around for quite a while. Sekilas saja mereka langsung mengenali malaikat itu. Lalu dalam tatapan malaikat, mereka tersenyum dan meninggalkan ruang perawatan. So how do you feel? Fine. Nancy's too anxious, Mary. Do you like it? Look at that. I got a leave of absence for good behavior. I guess you thought we could make some good music. I'm starving. You've learned enough to take me out for some French fries. Lihatlah betapa beruntungnya pria ini. Seharusnya ia dibawa malaikat ke surga, namun karena sebuah kecelakaan, ia justru jatuh cinta pada malaikat itu sendiri. Hal itu sebenarnya masuk akal. Jim adalah sosok yang memadukan kebaikan, kejujuran, dan keindahan, tanpa sedikit pun terkontaminasi urusan duniawi. Meski hidupnya penuh keterbatasan dan tidak selalu mulus, ia tetap menjaga hati yang baik dan murni. Pertanyaannya, siapakah yang akan menolak pria jujur dan baik hati seperti dia? Tentu saja semua wanita akan bertahan dengannya. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue